Bagaimana hukumnya kunut subuh? Karena masih ada anggota keluarga yang mengamalkannya, terima kasih. Saudara-saudaraku muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala tidaklah membebani seseorang kecuali apa yang dia ketahui. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, segala sesuatu yang kita ucapkan dan segala sesuatu yang kita amalkan, yang paling terpenting kita sudah memiliki jawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling terpentingnya. Jadi disebutkan athar ini dari sebagian para ulama salaf. Beliau berkata, tidaklah aku mengucapkan sebuah ucapan dan tidaklah aku mengamalkan sebuah amalan kecuali aku memastikan ya sudah ada jawaban itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Yang ketiga, para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah, datang hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahih keduanya atau satu di antara keduanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah kunut dalam salat 5 waktu. Dalam salat 5 waktu selama 1 bulan. Tsumma tarakahu, kemudian beliau meninggalkannya. Ini hadis datang di dalam Sahihain Bukhari dan Muslim. Kemudian datang juga hadis dari Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan selain dari beliau. Di luar kitab Sahihain, di luar Sahih Bukhari dan di luar Sahih Muslim, disebutkan di situ wa amma fi salatil fajri, adapun dalam salat subuh Nabi sallallahu alaihi wasallam terus-menerus beliau kunut sampai beliau berpisah dengan dunia. Ya, ini lafaz hadisnya di luar Bukhari dan di luar Muslim, tetapi dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi. Ya, disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, Al-Hafidz Ibnu Rajab, seorang ulama dari Hambali, seorang ulama dari kalangan ahlul hadis, ya. Beliau mengatakan bahwasanya hadis ini ada seorang rawi yang bernama Abu Ja'far Ar-Razi. Abu Ja'far Ar-Razi adalah seorang rawi yang dhaif, yang lemah. Bersama dengan itu dia menyelisih dari imam-imam yang thiqat, menyelisih imam-imam yang besar. Imam-imam yang thiqat, imam-imam yang thiqah, tidak ada satupun riwayat yang menyebutkan adapun salat subuh. Tetapi tambahan ini ditambah oleh siapa? Abu Ja'far Ar-Razi. Sehingga kesimpulannya Ibnu Rajab rahimahullah menghukumi hadis ini adalah hadis yang mungkar. Itu menurut Ibnu Rajab. Bisa difahami? Iya. Kedua, kemudian saya tutup pengajian di malam hari ini. Datang hadis dari Thariq bin Syihab, dikeluarkan oleh Imam Baihaqi rahimahullah. Ditanyakan, "Akana Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar wa Umar yaqnutuna fi salatil fajri?" Ya, dia tanya kepada bapaknya, apakah Rasulullah, Abu Bakar dan Umar beliau kunut di salat subuhnya? Kemudian kata bapaknya, seorang sahabat Nabi, perkara baru apa yang sedang kau tanyakan? Perkara baru apa yang sedang engkau tanyakan? Ini saya berbicara dari sisi ilmu hadis. Tentunya para hadirin yang paling terpenting apa? Pertanggungjawaban kita di hadapan Allah. Yang kunut silakan Anda berkunut, tetapi yang paling terpenting apa? Apakah sudah punya jawaban itu nanti di hadapan Allah ketika Allah bertanya kepada kita? Yang tidak kunut juga demikian. Apakah sudah ada jawaban ketika Allah bertanya kepada kita? Kalau antum sudah punya jawaban, amalkanlah. Tapi kalau antum belum punya jawaban, maka cari jawaban tersebut sebelum kita meninggal. Bisa difahami ya? Nah, wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi saya sendiri dan juga buat hadirin dan hadirat semuanya. Saya akhiri, Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.